Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan, gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Ya, ini adalah 6 jam setelah pertandingan Irak versus Indonesia yang dimenangkan Irak dengan skor 1-0 ya. Dan gue sudah melihat eskalasi yang terjadi di sosial media. Ya, dimana gue tadi melihat banyak yang bilang Patrick out, banyak yang bilang Erick Thohir out, Arya out, Yunus Nusi out, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, jadi mungkin gua ingin juga mengambil sikap di video kali ini ya tentang apa yang terjadi dengan timnas Indonesia. Oke, uh, viral ya di sosial media, Bang Ibnu Jamil mengatakan lebih baik kita selesai dengan Sintayong, lebih baik kita kecewa sama Sintayong daripada kita kecewa sama Kluivert. Ini bisa dipahami betul ya. Kenapa? Karena gue pun berpikiran hal yang sama. STY sudah membangun tim ini sejak awal ya, bahkan sejak round 1 dari tim yang ya semenjana banget ya. Tim yang kualitas pemainnya ya bisa gue bilang kalau untuk level Asia tidak seberapa. Kemudian masuk Pak Erick Thohir menambah satu demi satu pemain untuk improve, dan secara permainan juga improve sebenarnya. Ya, menambah satu demi satu di mana kita mulai perform dari round 1, round 2 ya, lawan Vietnam kita menang 2 kali ya, meskipun kita gagal juga lawan Irak ya, 2 kali kalah. Ronde 2 kemudian masuk ke ronde 3, menambah lagi pemain demi pemain gitu ya, sampai ke titik ronde 4, dimana di ronde 4 inilah klimaksnya penentuan apakah kita sudah layak ke Piala Dunia atau belum, dan hasilnya ternyata belum ya, hasilnya ternyata belum. Oke, jadi segala proses itu sudah dilalui terutama oleh Sintayong di 2 tahun terakhir ya, di 2 tahun terakhir. Oke, jadi gue pun bersikap hal yang sama. Gue juga lebih baik kita gagal dengan Sintayong yang sudah membuat ini dari awal daripada sekarang tiba-tiba diganti. Kita tidak tahu hasil dari Sintayong apa, hasil prosesnya, tiba-tiba diganti dengan orang baru dan hasilnya meruntuhkan segala proses yang sudah ada kemarin dan harus membangun ulang pondasi baru. Nah, itu yang sangat disayangkan. Pertanyaannya adalah siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini, atas kekalahan-kekalahan ini? Tentu saja jawabannya adalah PSSI ya. Tapi ada satu hal yang mengganjal di pikiran gue. Gue tidak yakin kalaupun Erick Thohir nanti mundur dari ketua PSSI, kita bisa menemukan pengganti yang lebih baik. Ya makanya, dan ini juga kesalahan pertama dari Erick Thohir kan. Jadi dia juga tidak melakukan blunder lainnya selain ini. Jadi kalau gua ya, sisi pandangan gua masih bisa memaafkan apa yang dilakukan oleh PSSI. Ya, gua masih bisa memaafkan. Kenapa? Karena sejak eranya Erick Thohir ya, sejak era Iwan Bule lah, sejak era Iwan Bule sampai Erick Thohir ya bisa dibilang ini adalah blunder pertama yang dilakukan. Ya, mengganti pelatih di pertengahan jalan. Ya, dimana yang jelas-jelas ini pasti mengganggu ritme dari perjalanan timnas Indonesia. Itu pasti mengganggu sekali karena kan harus dengan pola baru, harus dengan cara melatih baru segala macam, dan semua pemain kan harus adaptasi, termasuk pelatihnya juga. Kan semuanya jadi harus mulai lagi dari awal. Nah, itu yang sangat disayangkan. Gitu ya. PSSI murni harus bertanggung jawab, gue rasa. Tapi bertanggung jawabnya tuh dalam hal apa? Ya. Satu hal yang harus dilakukan oleh PSSI menurut gue adalah mengganti pelatih timnas Indonesia sekarang. Karena mereka sudah terbukti gagal. Kalau kata Coach Justin, ini kan paketan ya. Jadi Kluivert, Pastur, Lanzat ya, dan lain sebagainya, Gerard van den Berg segalanya diganti. Itu sudah bentuk tanggung jawab dari PSSI. Kalau Kluivert tidak diganti, berarti PSSI tidak mau bertanggung jawab atas segala kekalahan demi kekalahan, penurunan yang terjadi kepada timnas Indonesia. Jadi di sini gue akan melantangkan hashtag Kluivert out.
once again, Kluivert out. Jadi bukan Erick Thohir out. Menurut gue bentuk tanggung jawab PSSI adalah mengganti Patrick Kluivert dengan ya dia yang sudah berpengalaman kalau bisa. Ya, mereka yang sudah berpengalaman di level internasional. Jangan Kluivert. Kluivert itu kan tidak berpengalaman di level internasional. Ditambah making decision dia dalam melatih juga buruk. Dia berkali-kali menggunakan starting 11 yang salah. Gue nggak ngerti ya analisa apa yang dilakukan oleh Lanzat ya. Sampai bisa-bisanya Yakob menjadi bek kanan. Padahal di timnya dia menjadi gelandang serang. Ya. Padahal masih banyak wingback murni yang kita punya. Sandy Walsh, Asnawi, Kevin Dix. Ya, Asnawi juga akhir-akhir ini perform di Port ya. Kevin Dix, Yano Reinders juga bisa main di bek kanan. Kenapa harus Yakob? Blunder. Di pertandingan lawan Australia, kenapa harus Nathan Joao? Blunder juga. Ya, di pertandingan melawan Jepang, kenapa kita tidak bisa bikin 1 pun shot on target? Lawan Irak, sebegitu menyerangnya kita cuma bisa bikin 1 shot on target. Kevin Dix ya, lewat Kevin Dix itu pun, jadi bukan lewat strikernya juga. Jadi bukan hanya dari segi skor, tapi secara permainan juga mengecewakan terus terang. Lawan Cina itu kita nggak layak menang. Untung aja Emil Audero bagus, trio Jai Itzes, Hapner Rido bagus. Untung aja gitu ya. Mereka mainnya solid. Blunder kita itu sebenarnya terbesar melawan Arab Saudi. Ya, kalau lawan Irak, it happen lah kita kalah dengan cara seperti ini. Tapi lawan Arab Saudi itu blunder terparah seorang Kluivert. Memainkan Yakob, memainkan Klok. Harusnya Kluivert tuh sadar kalau dia memang menganalisa pertandingan sebelum-sebelumnya. Kenapa Mark Klok dicadangkan di Piala Asia 2024? Karena kualitasnya, murni kualitasnya. Kenapa akhirnya si Sintayong memaksakan Hapner yang di lini tengah? Bukan Klok, karena murni kualitasnya. Hapner jauh lebih berkualitas secara passing, ya, secara IQ football dan segala macam. Karena Hapner sudah terbiasa main di level tinggi meskipun di level umur. Tapi level umur di sana kan ya tinggi banget ya. Gitu. Jadi kayak gitu. Kan terbukti Hapner berfungsi di lini tengah. Itu center back loh Justin Hapner itu. Di era Kluivert malah Klok yang jadi ini. Lu udah punya Tom Haye lo, lu punya Kambuaya, punya Nathan Joao, punya Jenner nggak dipanggil. Ya. Jadi sekali lagi ini udah murni blunder dari Kluivert, teman-teman. Jadi gue akan nantangkan hashtag Kluivert out. Gue rasa itulah bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh PSSI. Jadi bukan semuanya mundur ya. Kalau semuanya mundur ya sepak bola kita juga harus mulai lagi dari awal dong. Kasian pemain-pemain diaspora ini yang udah berganti paspor ini, kasian kalau semua PSSI juga diganti. Enggak. Ini murni tim kepelatihan aja yang harus diganti. Menurut gua. Murni tim kepelatihan aja karena tim kepelatihannya udah gagal. Ya. Itu menurut gue bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh PSSI kepada kita para supporter timnas Indonesia. Ya. Karena ini juga salah kalian. Kenapa mengganti Sintayong di tengah jalan? Kenapa nggak menunggu setelah hasil ronde 4 ini selesai? Ya, kalau STY dipecat di saat ini, kita akan jauh lebih legowo. Kenapa? Ya STY sudah gagal, udah terbukti gagal. Jadi ya buat apa juga dipertahankan gitu ya. STY kan di bulan Januari belum terbukti gagal. Kenapa harus diganti dulu? Kenapa nggak menunggu hasil sekarang? Itulah yang dimaksud oleh Ibnu Jamil. Kita lebih baik gagal dengan Sintayong daripada gagal dengan Kluivert. Jadi nanti setelah sekarang ditaruhlah sekarang nih misal STY dipecat, kan Kluivert bisa masuk nih di bulan ini mungkin ya, di bulan Oktober ini. Kan dia punya banyak waktu untuk membentuk tim baru, untuk membentuk filosofi baru. Itu kan akan jauh lebih ideal dengan timnas Indonesia. Dan itu juga membuat Kluivert juga akan punya banyak waktu. Tidak kayak sekarang yang diburu-buru waktu. Ya, jadi ini memang murni salah PSSI. Bentuk tanggung jawabnya adalah mengganti kepelatihan yang ada. Karena sekali lagi supporter juga sudah tidak percaya sama Kluivert.
Ya, mudah-mudahan PSSI bisa mendatangkan lagi pelatih yang jauh lebih berkelas, ya, pelatih yang jauh lebih apa ya, lebih kalau bisa lebih berpengalaman lah di level internasional, ya, lebih berpengalaman di level internasional dan membuild tim ini dengan jauh lebih baik. Karena sekali lagi ini tim udah kelas dunia tuh loh. Ya, kita pemain grade A aja udah banyak. Itzes, Kevin Dix, Calvin Verdong, Dean James, Emil Laudero, ya, Martin Pass, Ole Romani, 7 pemain grade A kita. Ya. Grade B kita Ragnar Oratmangun, ya, Rizky Rido, Justin Hopner, Sandy Walsh, ya, yang grade B lah. Pelupesi, Haye, itu kan pemain-pemain grade B-nya. Gitu ya kan. Miliano Jonathan grade B gitu ya. Ini sisanya grade C. Ya, kita grade A, grade B-nya udah banyak gitu. Bisa ngebentuk satu tim itu grade A, grade B. Masa ya kita jadi 8 terbaik di Asia aja kita nggak bisa? Kan malu dong. Makanya targetan nanti di Piala Asia adalah kita menyentuh 8 besar Piala Asia. Ya, di level kita udah setinggi itu. Level kita tuh udah layak untuk menjadi 8 terbaik di Asia. Ya, kita sudah ada di level sana. Jadi no mercy. Oke lah, mungkin bisa beralasan mungkin timnya baru, pelatihannya baru dan lain sebagainya. Tapi nanti Piala Asia, bahkan nanti kualifikasi Piala Dunia berikutnya 2030 udah nggak ada alasan karena timnya sudah terbentuk lama nanti. Maka gue harapkan juga kita punya pelatih yang juga sangat berpengalaman di level internasional, bisa mengatasi tekanan, mainnya solid, tidak berantakan, itu ya. Dan juga ya bisa menerapkan filosofi yang sekarang sedang dibangun ya. Mungkin pelatih Belanda lainnya lah. Erik ten Hag mungkin. Itu oke. Jadi itu aja ya. Sikap yang gue ambil, sekali lagi gue simpulkan. PSSI memang harus bertanggung jawab atas kegagalan timnas Indonesia kali ini. Dan bentuk tanggung jawabnya adalah mengganti kepelatihan timnas Indonesia senior yang ada. Titik.